Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak? Faktanya, 4 dari 5 orang Indonesia tidak berolahraga secara rutin dan tidak ada waktu menjadi halangan terbesar mereka. Selain itu, masyarakat Indonesia masih menghabiskan waktunya selama 10 jam dalam sehari dengan aktivitas seperti berkendara, bekerja, duduk terlalu lama, dan juga bermain media sosial. Padahal, menyempatkan waktu luang sedikit saja untuk berolahraga itu sangat penting. Sepenting itukah olahraga? Nah, maka dari itu, saya selaku perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Osiman 2 Banyuwangi akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya olahraga. Simak sampai habis ya. Sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu olahraga? Olahraga merupakan suatu gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga membantu merangsang otot-otot dan bagian tubuh lainnya untuk bergerak. Pentingnya olahraga bagi tubuh dapat diilustrasikan seperti mesin yang tidak pernah digunakan atau digerakkan. Lambat laun, bagian-bagian dari mesin akan rusak karena tidak terlatih untuk terus bergerak atau bekerja. Demikian pula tubuh. Jika kurang gerak, tubuh akan menjadi bermasalah dan juga menjadi tidak sehat. Pentingnya berolahraga. Olahraga merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Manfaat olahraga bagi kesehatan jelas sangat banyak dan bisa dirasakan oleh setiap orang, baik bagi yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Tak bisa dipungkiri bahwa olahraga menjadi salah satu gaya hidup yang wajib dilakukan setiap orang untuk bisa membuat tubuhnya tetap sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit apabila dilakukan dengan baik dan benar. Seperti yang baru saja saya katakan, olahraga memiliki banyak sekali manfaat. Berikut beberapa manfaat dari olahraga. Yang pertama, sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar. 2. Metabolisme tubuh menjadi optimal. 3. Tubuh akan terasa segar. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh. 5. Menurunkan kolesterol. 6. Mengurangi stres. 7. Meningkatkan imunitas. 8. Mencegah sakit. 9. Meningkatkan fungsi otak. 10. Memperlancar peredaran darah. Dan yang terakhir, membakar timbunan lemak dalam tubuh. Bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke tempat fitness, berikut ini macam-macam olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, jogging. Jogging adalah aktivitas lari santai yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Teman-teman tidak harus membeli alat treadmill agar bisa jogging di rumah. Cukup dengan memanfaatkan halaman di depan rumah atau tempat yang sedikit lebih lapang untuk melakukan jenis olahraga ini. Sebelum melakukan jogging, jangan lupa untuk melakukan pemanasan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, gerakan duduk berdiri. Pastinya gerakan ini tidak sulit dilakukan bagi teman-teman karena kita sudah melakukannya setiap hari. Teman-teman cukup menyiapkan 1 buah kursi sebagai medianya, lalu melakukan gerakan duduk selama 3 detik lalu berdiri. Saat melakukan gerakan ini, pastikan teman-teman duduk tanpa bersandar dan posisi tubuh tegak dengan tatapan lurus ke depan serta posisi perut ditarik ke depan. Gerakan ini berguna untuk melatih pernapasan dan juga melatih otot-otot kaki. Yang ketiga, naik turun tangga. Teman-teman bisa memanfaatkan tangga yang ada di rumah ataupun di sekolah untuk berolahraga. Kita cukup berjalan menaiki dan menuruni tangga seperti jalan biasa. Menjelang akhir olahraga, tempo berjalan sedikit lebih cepat seperti berlari. Melakukan kegiatan ini selama 15 menit, setidaknya dapat membakar 65 kalori tubuh. Olahraga ini bertujuan untuk melatih otot-otot kaki. Yang keempat, push up. Olahraga ini dapat dilakukan dimanapun dan di ruangan sekecil apapun. Gerakan push up dimulai dengan posisi tidur tengkurap dengan tangan berada di samping kanan dan kiri badan, kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan dengan posisi badan dan kaki tetap lurus atau tegap.
Kemudian, turunkan badan tanpa menyentuh lantai dengan tetap menjaga posisi badan dan kaki tetap lurus. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan tubuh bagian atas dan juga kekuatan otot. Selanjutnya, sit up. Posisi awal untuk gerakan ini adalah berbaring dengan posisi kaki ditekuk dengan posisi telapak kaki menyentuh lantai. Atau kaki bisa dalam posisi lurus, posisi tangan bisa diluruskan ke depan, disilang di depan dada, atau ditekuk dengan posisi telapak tangan tepat di belakang kepala. Kemudian angkat tubuh bagian atas hingga menyentuh lutut, lalu turunkan hingga seperti posisi semula. Gerakan ini dapat mengencangkan otot-otot di bagian perut. Selanjutnya, jumping jack. Jumping jack adalah satu variasi olahraga kardio yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Gerakan ini juga dikenal dengan istilah start jump. Jumping jack termasuk dalam latihan plyometric, yakni jenis olahraga yang mengharuskan kita untuk melompat dan juga bergerak aktif. Gerakan dalam olahraga ini bisa dilakukan tanpa atau dengan alat bantu dan juga bisa dilakukan di mana saja. Yang terakhir, wall sit. Olahraga ini dilakukan dengan cara menyandarkan punggung ke dinding dengan lutut yang ditekuk seolah-olah sedang duduk dan menahannya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 30-60 detik. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot perut dan juga otot bagian bawah tubuh. Kapan sih waktu yang tepat untuk berolahraga? Sayangnya hingga saat ini tidak ada penelitian atau patokan pasti yang menyatakan waktu terbaik untuk berolahraga. Orang yang kesulitan bangun pagi tentu akan kesulitan untuk berolahraga pada pagi hari. Sementara olahraga malam yang menurut penelitian bisa meningkatkan kualitas tidur, mungkin saja bisa membuat sebagian orang malah kesulitan tidur. Di samping kapan waktu berolahraga, American Heart Association lebih menekankan pada konsistensi sebagai kunci untuk merasakan manfaat berolahraga. Maka dari itu, penting untuk memilih aktivitas olahraga yang lebih teman-teman sukai agar lebih mudah termotivasi. Banyak sekali orang yang masih menyepelekan tentang olahraga. Padahal, apabila kita malas berolahraga, maka akan mendatangkan berbagai dampak buruk kepada tubuh kita. Seperti kemampuan fisik yang mulai menurun, rentan terhadap penyakit, mudah lelah, depresi, mempercepat penuaan, berat badan tidak terkontrol, insomnia, badan kaku, hingga memicu kanker seperti kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker usus besar, kanker serviks, dan juga kanker paru-paru. Dan yang terakhir, apabila kita malas berolahraga, maka akan menyebabkan kematian mendadak. 1 dari 10 kematian mendadak di dunia disebabkan karena malas olahraga alias kurangnya berolahraga. Makanya, sebagai bentuk kepedulian melawan kemalasan berolahraga, American Heart Association menyarankan untuk melakukan olahraga setidaknya 30-60 menit dalam kurun waktu 3-4 kali seminggu. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Simak terus channel Mandua Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tetap patuhi protokol kesehatan, luangkan waktu untuk berolahraga, hidup sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.